Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'du. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil kitabil hadis wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat. Jika kita menghitung, kita tidak akan bisa menghitungnya. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, habibana wa nabiyana, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Wahai ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita memupuk jiwa kita dengan takwa Allah, yaitu takwa kepada Allah. Apa itu takwa kepada Allah? Yaitu mengerjakan segala yang baik, segala yang diperintahkan oleh Allah, dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Darun Nahdoh, siapa dari kita yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali? Siapa dari kita yang tidak pernah membuat kesalahan sama sekali? Siapa dari kita yang tidak pernah berbuat khilaf? Tentu tidak ada, karena semua manusia itu tempatnya salah dan dosa. Manusia itu pasti berdosa. Manusia pasti punya salah. Manusia pasti khilaf. Tapi bedanya orang mukmin dan orang kafir itu, jika dia berbuat dosa adalah apa? Yaitu ketika orang mukmin berbuat dosa, pasti dia akan meminta ampun kepada Allah atas dosanya dan tidak akan mengulanginya lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran ayat 135, "Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Walladzina idza fa'alu fahisatan, jika orang yang berbuat keji, aw dzalamu atau menzalimi anfusahum, dirinya sendiri, fastaghfaru lidzunubihim, maka dia akan meminta ampun kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa lagi yang bisa mengampuni dosa selain Allah. Wa lam yusiru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan dia tidak akan mengulangi dosa itu lagi sedangkan dia mengetahuinya. Sahabat Darun Nahdoh, maka dari itu kita sebagai orang beriman, kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala mumpung selagi masih hidup, selagi belum telat, selagi masih di dunia ini, selagi masih ada peluang. Sebelum matahari terbit dari barat dan sebelum nyawa kita ditarik oleh malaikat Israel. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan menerima taubat hambanya selagi belum sakaratul maut. Hadis riwayat Tirmizi di kitabnya Tuhfatul Ahwazi. Dan sahabat Darun Nahdoh, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Saking mencintainya Allah sampai Rasulullah bersabda, inna sahibus simali liyarfa'ul qalama sita sa'atin anil abdi muslimin muhti awil musii fa inna dima wastaghfarullahu minha alqaha wa illa katabat wahidatan. Sesungguhnya malaikat yang berada di sisi kiri, yaitu pencatat amal buruk, itu akan menunda penulisannya selama 6 jam
sita sa'atin, selama 6 jam. Anil abdi muslimil muhti, dari hamba muslim yang berbuat kesalahan. Wa in nadima wastaghfarullah, jika dia bertaubat kepada Allah, maka ia akan melemparkan kesalahan itu. Dan jika tidak, maka dia akan ditulis baginya satu kesalahan. Hadis riwayat Tabarani dan Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Albani. Maka renungkanlah saudaraku, mumpung selagi kita di dunia ini, mumpung selagi kita hidup, mumpung kita masih ada peluang untuk bertaubat, maka dari itu kita bertaubatlah kepada Allah. Janganlah menunda-nunda. Karena Imam Hasan Al-Basri berkata, berhati-hatilah dalam hal menunda-nunda. Ingatlah engkau berada di hari ini. Jika hari besok tiba dan tidak menghampirimu, maka jangan sesali apa yang telah luput darimu pada hari itu. Maka dari itu janganlah menunda-nunda. Mumpung hari ini kita masih hidup. Belum tentu 5 menit ke depan kita masih hidup. Belum tentu 1 menit ke depan aja. Belum tentu kita masih hidup. Dan jangan berpikir-pikir lagi untuk bertobat. Jangan memikirkan hal itu lagi, karena sudah pasti bertobat itu sesuatu yang mahal. Karena jika seorang melewati hal itu, merugi. Dan ada syarat taubat, yaitu ada 3 syarat. Yang pertama adalah menyesali perbuatan itu dan sungguh sangat menyesali. Dan yang kedua, berniat dan bernazar untuk tidak mengulangi dosa itu lagi. Jangan diulangi lagi. Tapi kalau kita bertobat mengulangi lagi, itu namanya bukan tobat nasuha, itu namanya tobat sambal. Dan ketiga, seperti misalnya kita mencuri atau menggosok, kita harus mengembalikan lagi barang itu kepada orang. Itulah syarat-syarat tobat nasuha. Jika kita sudah melakukan tobat itu, tinggal kita mengakui kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengerjakan amal-amal soleh, karena amal-amal soleh itu dapat menghapus dosa-dosa kita di masa lalu. Dan jika kita sudah bertobat dan mengakui kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah mempunyai kabar gembira, yang itu di surat Al-Furqan ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang yang bertaubat dan mengerjakan amal-amal soleh, maka Allah akan mengganti keburukan itu, dosa itu, kepada kebaikan. Dan sesungguhnya Allah Maha mengampuni dan lagi Maha. Dan di ayat selanjutnya, surat Al-Furqan ayat 71. Wa man taba wa amila sholihan fa innahu yatubu ilallahi mataban. Dan orang-orang yang bertaubat dan mengerjakan amal soleh, maka orang itu bertobat dengan sebenar-benarnya taubat. Maka dari itu, janganlah menunda-nunda taubat. Janganlah memikir lagi apakah kita taubat atau enggak. Karena sudah jelas kabar gembiranya. Apalagi yang kita tidak ingin dapatkan selain keridhaan Allah. Dan jika kita sudah bertaubat, maka dosa-dosa kita yang lalu itu tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Taibu minadz-dzambi kaman la nanbulahu." Seorang yang berbuat dosa lalu bertobat dari dosanya seperti orang yang tidak ada dosa. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi. Maka dari itu, mumpung masih ada kesempatan untuk bertobat, kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah kami golongan yang selalu sabar menerima ketentuan-Mu, dan jadikanlah kami yang selalu bertawakal dan bergantung kepadamu. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai sini saja kultum saya pada hari ini. Jika ada salah datangnya dari saya, dan jika ada benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pamit.
Wilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.